datang bagi kita semuanya, baik jemaat yang mulai hadir pada hari ini di gereja, dan khususnya adalah jemaat-jemaat yang masih berjuang kebaktian di rumah, membawa istri, suami, anak-anak, keluarga bersama-sama ya, untuk bersekutu, bahkan untuk menyiapkan diri kita memasuki kehidupan yang kedua, yakni kehidupan di sorga nanti. Artinya kita orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya hidup di dunia ini, dan teristimewa nanti kita akan hidup di sorga bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai perjamuan Tuhan ya, perjamuan Tuhan yang adalah diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia sendiri yang memimpin murid-muridnya, dia sendiri yang menjelaskan, bahkan dia sendiri yang memerintahkan, begitu ya, bagi murid-muridnya serta semua orang-orang yang percaya kepadanya dari zaman ke zaman sampai kepada kita hari ini, begitu ya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sini adalah perjamuan malam ya, perjamuan malam. Nah, kenapa dikatakan perjamuan malam? Karena perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama muridnya pada waktu itu adalah menjelang malam hari, begitu ya. Menjelang malam hari, dan selesai perjamuan itu dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk mengadakan doa, begitu ya. Selesai mengadakan doa, kemudian besok pagi Yesus segera ditangkap, diadili, dan bahkan dieksekusi di atas kayu salib, begitu ya. Nah, ini sejarahnya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sampai sekian jauh firman Tuhan yang telah kita baca tentang sejarah atau awal mula perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di ruang atas Yerusalem pada waktu itu, begitu ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman ini kita dapat menarik kesimpulan ya, bahwa paling tidak ada 7 tujuan atau 7 makna perjamuan Tuhan ini bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita melihat makna yang pertama atau tujuan yang pertama, yakni mengingat perintah Tuhan menjelang dia dihukum mati untuk menanggung dosa kita. Ya, artinya Yesus yang telah datang menjelma menjadi manusia dalam keadaannya sebagai atau seperti kita manusia. Ya, memang tujuan, misi, maksud dia datang ke dunia adalah untuk menjadi korban bagi kita. Karena tidak ada seorang pun manusia, seorang pun malaikat, seorang pun para nabi dan rasul yang sanggup dan mampu berkorban seperti yang dinilai dikehendaki oleh Allah, begitu ya. Dan mengerjakan hal seperti ini ya, yang bisa, yang sanggup dan yang mampu adalah putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk mengerjakan dan menanggung dosa kita, begitu ya. Kemudian makna atau tujuan yang kedua, untuk
penderitaannya bagi kita. Ya, dia menggantikan dan membebaskan kita untuk menderita. Begitu ya. Nah, mengapa sebabnya Yesus menderita bagi kita? Ya, sekali lagi karena dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua adalah karena kita manusia tidak mungkin mampu dan bisa menderita. Nah, contoh ya, satu kata saja kita tersinggung, hati kita, pikiran kita sudah sakit luar biasa. Menyimpan sakit hati, kedendaman, kemarahan, begitu ya, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, begitu ya. Nah, inikah yang dimaksud dengan pengajaran manusia? Inikah yang dimaksud dengan pengajaran agama? Inikah yang dimaksud dengan pengajaran tradisi? Ya, dan itulah sebabnya sifat dan perbuatan kita yang seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan sama ini orang berdosa menyatakan dan menerima kita menjadi orang-orang percaya sebagai anggota keluarga atau kerajaan Allah Bapa kita di sorga. Begitu ya. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya kasih karunia Tuhan kepada kita. Melalui iman percaya kita, Tuhan nilai, Tuhan jadikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anggota kerajaannya, pewaris kerajaannya. Ini begitu ya. Tentu penilaian dan kasih karunia seperti ini sangat amat tinggi dalam luas, lebar, dan panjang, dan tidak mampu kita nilai secara otak dan pikiran kita manusia, begitu ya. Nah, itulah sebabnya maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti tahu dan mengerti rahasia ini, begitu ya. Nah, kemudian tujuan dan makna yang kelima, yakni menyatukan kita sebagai anggota tubuhnya, supaya kita dapat bersatu dengan Dia yang adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, dan bahkan supaya kita sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus dapat bersatu dalam iman, bersatu di dalam pelayanan, bersatu di dalam pembangunan tubuh Kristus, bersatu di dalam ibadah, dan bersatu di dalam kemajuan, begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian yang keenam, tujuan dan makna yang keenam, yakni agar kita benar-benar ingat dan bersemangat di dalam menjalani sisa kehidupan yang ada. Begitu ya, artinya kita jadi orang Kristen yang bersemangat. Karena apa? Yakni karena poin pertama sampai poin yang kelima sudah Tuhan beri secara gratis kepada kita, begitu ya. Dan itulah sebabnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita jangan main-main. Kita jangan jadi orang Kristen hanya Kristen-Kristenan, melainkan kita harus menjadi orang Kristen yang bersemangat. Ya, bersemangat dalam hal berdoa kepada Tuhan, bersemangat di dalam hal beribadah kepada Tuhan, bersemangat di dalam hal melayani, begitu ya, dan bersemangat sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah diberkati oleh Tuhan melalui putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, begitu jemaat ya. Nah, sehingga dimanapun Anda berada, seperti nyanyian yang telah kita persembahkan tadi ya, kirim terang ya, supaya terang Kristus dapat bersinar melalui hati dan pikiran kita, perkataan dan kesaksian hidup kita, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan, makna dan tujuan dari perjamuan ini adalah untuk mengingatkan dan memberitahukan kita tentang pengharapan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga suatu saat nanti, begitu ya. Artinya bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, yakin dan percayalah, Anda dan saya sudah mendapat bagian daripada janji-janji ini. Amin. Puji namanya ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, roti dan anggur adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dikorbankannya bagi kita. Roti lambang tubuhnya, sedangkan anggur adalah lambang darahnya yang Dia tumpahkan bagi kita. Saya undang Majelis Alyong untuk dapat mempersembahkan roti dan anggur bagi jemaat yang hadir. Nah, jemaat yang dikasihi, sambil engkau mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur, mungkin yang di rumah juga ya, menyiapkan roti dan anggur ya di tanganmu sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita yang telah Dia persembahkan kepada Anda dan saya. Mari ya renungkan kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna yang telah Dia beri kepada Anda dan saya ya, supaya dapat dinikmati. Roti adalah lambang tubuhnya.
sedangkan anggur adalah lambang darahnya yang dia persembahkan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersembahkan pujian ini. Tuhan pecahkan roti hidup. Tuhan memecahkan roti hidup seperti Kau pecahkan di Galilea. Di dalam ku carimu, ku rindu padamu, Kau besertaku. Yang ketiga, berikanlah padaku roti hidup, firman-Mu ku simpan di hatiku. Di meja perjamuan bersamamu, kamu seturut perintah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sambil kita memegang roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus yang telah Dia korbankan bagi saudara-saudari dan saya, oleh kemurahan-Nya mampu dan bisa percaya kepadanya. Pada waktu malam, waktu Yesus hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sebelum kita makan, kita berdoa. Kami menaikkan puji hormat dan syukur kepadamu Bapa di sorga, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menciptakan kami manusia seperti gambar dan rupa-Mu, melayakkan kami untuk hidup, bahkan menghidupkan segala makhluk. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup kami manusia, Tuhan sudah siap sediakan seumur hidup kami masing-masing. Bahkan Engkau berjanji Immanuel, bahkan Engkau mengutus kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu untuk tinggal dan diam dalam hati orang-orang yang percaya. Ini menandakan bahwa betapa sempurnanya penyertaan, berkat, dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kiranya membuat kami terus mengerti, menyadari, menikmati, mensyukurinya, bahkan menyaksikannya, sehingga iman kami kepada Tuhan menjadi iman yang bertumbuh, iman yang hidup, iman yang dewasa, bahkan iman yang suci, tulus, ikhlas, seperti perintah firman Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya mengatakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Tuhan memberkati. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan darah Kristus dicurahkan bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Dengan iman dan penuh syukur, kita minum bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kasih karunia-Mu terlalu sempurna, sampai-sampai Engkau mengorbankan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai menghembuskan napasnya yang terakhir, mencurahkan darahnya sampai tetesan-tetesan yang terakhir, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi kasih karunia-Mu, rencana dan kehendak-Mu, yakni keselamatan yang pasti bagi semua orang yang percaya. Kami hanya bisa mengucap syukur dan sambut ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita minum bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, jemaat yang dikasihi, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas persembahan tubuh dan darah putramu yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan bahkan disuci kuduskan oleh darah putramu yang tunggal, oleh kuat kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menandakan kasih karuniamu yang begitu sempurna bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya, sehingga menikmati penyertaan Tuhan, menyadari keberadaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu baru, cukup dan setiap hari Engkau persembahkan. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kiranya mengajarkan kami untuk bertumbuh, berkembang, berkorban, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah sisa hidup kami yang ada. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini sepenuhnya kepadamu. Berbicaralah kepada kami melalui kuat kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Semua orang yang percaya mengatakan amin. Oke, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar berita COVID-19 ya, nah khususnya di negara kita pada minggu akhir bulan Februari kalau tidak salah saya ya, atau awal Maret ya, pemerintah menyuruh kita at home ya, atau berada di selama, dengan harapan supaya masyarakat Indonesia secara umum jangan penyebaran COVID-19 pada waktu itu ya, diberi waktu libur dalam jangka waktu ke depan. Seharusnya libur, seharusnya kita taati. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan pemerintah itu adalah wakil Allah, pemimpin kita yang harus kita hargai dan hormati, begitu ya. Dan khususnya dalam Roma 13 dan dalam tidak pakai masker, dan akhirnya apa? Yakni berita 2 minggu berikutnya semakin metinya daerah-daerah lain, berita-berita semakin santer, semakin menakutkan, begitu ya. Yang tadinya daerah-daerah kita disebut wilayah yang garis hijau, garis kuning berubah menjadi merah, dan bahkan ada yang berubah menjadi hitam, begitu ya. Memutuskan komunikasi, penerbangan, perjalanan keluar masuk dan lain sebagainya, begitu ya. Dan sepertinya terpaksa pemerintah mau berbuat apa lagi, karena sepertinya sebagian rakyat tidak mau dengar, tidak mau taat, begitu ya. Yang seharusnya kita dengar dan taat, begitu ya. Bukankah firman Tuhan mengatakan harus taat dan harus dengar ya firman-Nya, termasuk pemerintah yang menghimbau, bukan orang-orang sembarangan, begitu ya. Begitu ya. Dan itulah sebabnya ini satu berita, ini suatu pengumuman, begitu ya, yang telah kita dengar baik dari PBB atau WHO, baik dari pemerintah, dari presiden, baik dari gubernur, dari bupati dan lain sebagainya, begitu ya. Nah tentu ya, tadi pagi terakhir kami mendengar berita dari ID Anak ya. ID Anak itu artinya Ikatan Dokter Anak-anak, begitu ya, mengatakan supaya bila perlu ya tahun ini semester baru nanti ya, jangan dulu buka sekolah dengan alasan apa? Ya sekali lagi ya, virus COVID-19 tidak bisa dan tidak mampu ditekan, begitu ya. Nah saya tidak punya waktu cukup untuk menjelaskan ini, begitu ya, berhubung karena firman Tuhan yang sudah menanti untuk disampaikan, begitu ya. Saya yakin kita semua mengerti ya kenapa
tidak bisa ditekan ya. Tadi saya sudah sampaikan ya sekilas, yakni karena ketidaktaatan kita kepada larangan pemerintah. Yang sakit, yang susah dan lain sebagainya tentu kita bersama, begitu ya. Nah, ini sakit dan susah waktu di dunia. Bagaimana kalau di sorga nanti? Orang yang tidak taat, orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan berbicara ya. Nah, kalau orang yang sungguh taat dan setia dengar firman Tuhan, bukankah dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang taat dan setia kepada setiap perintah firman Tuhan, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya menyampaikan berita khusus tentang hasil Pentakosta ya. Khotbah khusus atau khotbah yang bermutu dari Rasul Petrus. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama sampai berakhir di ayat yang ke-40 ini ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu tanya kepada Petrus, rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu di selatan yang jahat ini. Ya, terima kasih, silakan duduk. Sampai sekian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tema atau pokok yang akan kita bahas bersama-sama, yakni mengenai mutu khotbah Rasul Petrus di perayaan hari Pentakosta pada waktu itu. Nah, bagian daripada ayat itu mengatakan, ya, Petrus mengatakan, ya, berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan angkatan yang jahat? Yang dimaksud oleh Petrus waktu itu, yakni orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang sesungguhnya telah mengkhianati Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Orang dosa, menentang, menghukum, membasmi Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, mereka pikir mereka benar, mereka baik, mereka membela agama, membela negara, membela manusia. Ternyata perbuatan mereka adalah jahat dan salah di hadapan Tuhan. Mereka bukan membela siapa-siapa, tetapi mereka adalah membela setan iblis yang sedang memakai mereka, yang sedang memperhambakan dan memperalatkan mereka untuk menentang kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia, dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus sendiri ketika peristiwa Pentakosta, yang menekankan untuk bertobat dari segala perbuatan berdosa, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui tema ini ya, setelah kita renungkan mungkin akan muncul satu pertanyaan ya, bagaimana menilai khotbah yang bermutu ya di dunia, tingkat dunia, di Indonesia, tingkat nasional. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat khotbahnya, berdiri menyampaikan KKR di ribuan orang di lapangan dan lain sebagainya. Apakah itu khotbah yang bermutu? Saya pikir tunggu dulu, begitu ya. Secara sekilas info mungkin orang memandang dan menilainya ya. Mengapa dikatakan ya? Yakni karena banyak orang tertarik ingin dekat mendengar khotbahnya, begitu ya. Nah, kita akan melihat khotbah yang bermutu, yang benar-benar bermutu, yang berasal dan disampaikan oleh Rasul Petrus melalui firman Tuhan yang dia khotbahkan. Ya, kita menilai bagaimana khotbah yang bermutu itu. Yang pertama dari isinya seperti apa. Isi dari khotbah itu. Kalau
khotbah itu berisi bagaimana praktek hidup dari si pengkhotbah yang menyampaikan pengajaran ini, begitu ya. Artinya antara isi khotbah pengajaran itu mesti seimbang, seirama dengan praktek hidup sehari-hari. Orang bisa saja khotbahnya mantap, berdiri di ribuan orang di lapangan berkhotbah, tapi praktek hidupnya tunggu dulu, begitu ya. Karena ada banyak kesaksian yang miring-miring, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita menilainya yakni dari reaksi para pendengar khotbah itu atau khotbah ini seperti apa, begitu ya, reaksinya. Nah, kemudian yang ketiga, dampak dari khotbah itu apa? Apa dampaknya dari si pengkhotbah yakni Rasul Petrus ya, yang menyampaikan dan yang mengajarkan khotbah ini, dampak dalam hidup dia, keluarganya seperti apa? Kemudian yang kedua adalah dampak dari orang yang mendengar seperti apa? Ada perubahan atau biasa-biasa, begitu ya. Tentu di sini kita pelajari, begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita melihat bagian yang pertama, yakni isi khotbah Rasul Petrus. Isi khotbah Rasul Petrus ini dijelaskan dalam ayat 23 sampai 24 dan ayat 36, begitu ya. Nah, kita lihat isi khotbah ini. Paling tidak ya, dalam 3 ayat ini menjelaskan paling tidak ada 3 isi khotbah yang bermutu, begitu ya. Isi khotbah Rasul Petrus. Yang pertama adalah Petrus menjelaskan tentang rencana Allah yang menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan dosa manusia, begitu ya. Artinya bahwa manusia sebenarnya tidak mampu ya menangkap Yesus. Politik apapun pada waktu itu ya, sekalipun mereka bersatu antara politik agamawi dengan politik manusiawi di zaman Raja Herodes, di zaman Gubernur Pilatus, begitu ya. Kalau Allah tidak menyerahkan Yesus ini menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia, begitu ya. Dan memang harus oknum dari putranya yang mampu dan bisa mengerjakan pekerjaan penyelamatan seperti ini. Mengapa? Yakni karena seringkali saya khotbahkan ya, nabi-nabinya sudah gagal, rasul-rasulnya sudah gagal, pemimpin-pemimpin agama, oknum penganut dan pemeluk agama-agama apalagi, begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, baru sepatah kata saja mendengar perkataan orang yang menyinggung perasaan sudah cukup sakit hati, sudah cukup membuat kita emosi, memancing emosi, sudah cukup membuat kita dendam dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kalau di hadapan Tuhan, orang seperti itu, orang yang menyimpan kemarahan, kedendaman, kegeraman seperti itu namanya bukan orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, begitu ya. Itu adalah orang yang tidak benar, tidak baik, tidak masuk hitungan Tuhan, begitu ya. Dan inilah yang disampaikan ya, tujuan dan maksud Tuhan datang menjelma menjadi manusia, memanggil para murid-muridnya, mengajak dan memimpin orang untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus, begitu ya. Ini yang disampaikan oleh Petrus di hadapan ribuan orang di tengah-tengah perayaan Pentakosta, begitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua, isi khotbah Petrus yang kedua ada pada ayat yang ke-24 ya. Rasul Petrus menyampaikan bahwa oleh kuasa Allah membangkitkan dan melepaskan Yesus Kristus dari sengsara maut, dari kematian, begitu ya. Bahwa Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia yang telah mati, yang telah tidak berdaya secara duniawi, secara manusiawi, secara politik dunia agama pada waktu itu, tetapi ternyata di balik semuanya Allah sempurna yang tidak dimengerti oleh manusia, oleh orang-orang berdosa, oleh para pemimpin pemeluk agama di zaman itu, begitu ya. Nah, maka pada hari yang ketiga Allah akan melepaskan dia, membangkitkan dia, membongkar kubur yang terbuat dari batu, begitu ya, yang tertutup dari batu, begitu ya. Nah, puji nama Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan, beberapa bulan yang lalu kami baru dari Timur Tengah, dari Israel, begitu ya. Baru otak dan pikiran saya benar-benar menyatu, begitu ya. Dulu penuh dengan tanda tanya, bagaimana dan seperti apa kuburan yang dari gua batu itu ya. Nah, ternyata kuburan dari
sudah menjadi tradisi orang-orang Timur Tengah. Nah, kalau kita di Indonesia, kita di Segedong, kuburannya di tanah lapang seperti biasa, begitu ya, ditimbun dengan tanah, begitu ya. Wah, ya sepertinya daerah kita masih sangat jauh, lebih enak, lebih nyaman, lebih gampang, begitu ya. Nah, di sini ada Bu Esther ya, orang Toraja. Kalau menguburkan menurut tradisi ya, betul ya. Orang Toraja itu menguburkan keluarga yang meninggal katanya di atas bukit, Ibu ya, di atas gunung batu, begitu ya. Nah, saya pernah menyaksikan di YouTube atau di televisi, begitu ya. Nah, betapa susah orang ngangkat peti mayat untuk dinaikkan ke atas bukit, ditaruh, diletakkan di sana. Nah, ditaruh di situ, begitu ya. Nah, itu saya di YouTube atau di televisi, begitu ya. Jadi maksud saya begini ya, kenapa mereka menanamkan dan menguburkan mayat atau keluarga di tempat-tempat seperti itu, begitu ya. Ini namanya tradisi, ini namanya suatu kebiasaan, ini namanya suatu kesepakatan masyarakat dan keluarga, begitu ya. Nah, demikian juga orang Timur Tengah, begitu ya, orang Timur Tengah. Nah, kalau kita pergi ke Yerusalem ya, ke Yerusalem ya, ada Masjid Al-Aqsa itu ya, dari lereng Bukit Zaitun itu ya, dari lereng Bukit Zaitun itu kita melihat, memandang tempat yang begitu begitu indah, begitu luas, begitu ya. Ternyata di lereng gunung itu adalah kubur-kuburan, begitu jemaat ya, kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan itu adalah dibuat dari batu, dibuat dari memang batu-batu semua, persis seperti yang kita lihat di sini, begitu ya. Nah, dalam hati saya baru otak dan pikiran saya menyatu, begitu ya. Oh, rupanya seperti ini. Puji Tuhan dan terima kasih Tuhan, begitu ya. Nah, artinya kalau mayat diletakkan di kuburan batu seperti itu, di dalam kuburan batu itu kemudian ada kamar-kamar lagi, begitu ya. Ada kamar-kamar lagi, dan kami juga sempat masuk ke situ melihat ya. Ini untuk kakeknya, mungkin ini untuk neneknya, begitu ya. Nah, umpamanya kalau kita lihat di sini satu gua seperti ini bisa dijadikan satu keluarga di situ ya. 3, 4, 5 petak kamar di sini ya, khususnya kamar mayat, begitu ya, ada di situ, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu ininya, depannya ini ditutup dengan batu ya, dengan batu, kemudian dicor dengan semen, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, bagaimana mau bisa lewat gampang seperti di tempat kita di Indonesia, begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi ya, sekalipun secara duniawi, secara manusiawi mustahil bisa hidup dan bangkit lagi, begitu ya. Sekali lagi, ternyata ya, disinilah letak janji Tuhan untuk membangkitkan Yesus Kristus putranya pada hari yang ketiga, dijelaskan dalam ayat 24 ini adalah terbukti ya dan amin, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dijelaskan dalam ayat yang ke-36, dikatakan bahwa Allah menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Apa arti Yesus Tuhan dan Kristus? Yesus Tuhan dan Kristus ini artinya, sekali lagi ya, tidak ada Tuhan dan Kristus yang lain. Jika ada Tuhan dan Kristus yang lain, berarti itu adalah Tuhan dan Kristus yang palsu, begitu ya, yang palsu. Satu-satunya Tuhan dan Kristus yang asli, yang benar adalah yakni Yesus Kristus Tuhan yang telah hidup, yang telah bangkit, begitu ya, yang telah menyatakan diri selama 40 hari 40 malam kepada murid-muridnya, dan bahkan yang telah naik ke sorga, sebelumnya berpisah dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun Yerusalem, begitu ya. Di sana ada monumennya, ada tempatnya, begitu ya. Kita pernah menyaksikan, begitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini semuanya adalah ya dan amin, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah isi khotbah Petrus ya. 3 garis besar yang sangat menarik, yang sangat penting untuk didengar oleh banyak orang, dimengerti, dipahami oleh banyak orang, dan akhirnya mesti harus ambil keputusan, begitu ya, untuk percaya dengan sungguh-sungguh, begitu. Oke, kemudian hal yang kedua, mutu khotbah yang kedua, yakni reaksi atau tanggapan para pendengar
yang mendengar Rasul Petrus berkhotbah. Di sini dijelaskan dalam ayat 36 sampai 38 jemaat ya. Kita melihat bahwa paling tidak ada 4 reaksi dari para pendengar yang menyaksikan dan yang mendengar berita firman Tuhan atau berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Reaksi yang pertama adalah ayat 36 sampai 38, yakni reaksi mendengar khotbah Petrus ya. Bagaimana mereka ini mendengar dengan hati dan pikiran yang tersentuh ya. Disentuh artinya dibuka oleh pengajaran-pengajaran yang baik, yang tepat, yang benar, yakni mereka dapat percaya, begitu ya, mereka dapat membuka hati dan pikirannya. Nah, kemudian yang kedua adalah para pendengar terharu, begitu ya, mereka mendengar terharu, begitu ya. Nah, ayat 37 di sini coba kita membaca ya. Kita coba membaca ayat yang ke-37. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37. Ya, saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, kita lihat di sini ada istilah kata hati terharu. Nah, hati terharu ini berarti menjelaskan tentang hati yang tersentuh oleh pengajaran firman Tuhan. Nah, kenapa orang memiliki hati bisa terharu dan tersentuh oleh firman Tuhan? Dengar baik-baik jemaat, yakni jika pribadi kita datang mendengar firman Tuhan dengan membuka hati, dengan konsentrasi, benar-benar fokus mendengar, begitu ya, sehingga dari kalimat-kalimat kata-kata yang disampaikan itu dapat dimengerti, dipahami, begitu ya. Nah, sehingga tidak membuat kita sesungguhnya mempertahankan ego kita, prinsip kita, begitu ya, melainkan kita ingin berubah, diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh perkataan Tuhan, diubahkan oleh sifat dan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu ya. Inilah yang dimaksud dengan hati terharu ya, terharu untuk bertobat, terharu untuk meninggalkan dosa, terharu karena ditegur, diingat, gitu ya. Nah, mengapa sebabnya meninggalkan dosa? Yakni supaya dapat dipulihkan, diampuni oleh Tuhan, begitu ya. Nah, seperti Raja Daud yang pernah ditegur oleh Nabi Nathan gara-gara dia berzinah dengan Batseba, melainkan Daud juga membunuh suami Batseba, begitu ya, yang adalah sebenarnya anak buah dia, tentara dia. Berarti paling tidak ada 2 dosa Daud. Yang pertama membunuh suami Batseba, kemudian yang kedua adalah mengambil dan merebut Batseba sebagai istri orang, begitu ya. Nah, tentu dalam firman Tuhan menyatakan ini adalah dosa, begitu ya. Apa yang terjadi ketika Daud mempertahankan dosanya ya, begitu ya, dia merasa sewenang-wenang, mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia nomor 1, mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia hebat, begitu ya. Tetapi dalam hati dan batinnya menuduh dosa sedang bekerja, begitu ya, dan Allah menegur dia lewat Nabi Nathan. Dan pendek kata, apa yang terjadi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan? Daud sadar, Daud bertobat, Daud berubah, begitu ya. Dan akhirnya Tuhan mengampuni dosa Daud, begitu ya, mengampuni dosa Daud. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa Daud, Daud merasa segar, Daud merasa diampuni, dipulihkan oleh Tuhan, lepas dari ikatan dan cengkraman dosa, begitu ya. Nah, sehingga ada pemulihan dan pengampunan dan berkat baru dari Tuhan dalam kehidupan Daud, begitu ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasih Tuhan ya, begitu ya. Jangan kita mengeraskan hati dan pikiran kita, jangan kita seperti Raja Saul, begitu ya. Raja Saul ketika dia merasa diberkati, dia lupa dengan
ada hamba Tuhan yang membimbing dan membawa dia, begitu ya. Dia mengambil tugas kenabian, dia mengambil tugas keimaman, begitu ya, yang seharusnya itu bukan tugas dia. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak menerima apa yang Raja Saul perbuat, gitu ya. Justru Tuhan mendatangkan kutuk dalam dirinya. Apa kutuk? Yakni membuat Raja Saul itu ya dimasuki dan diganggu oleh roh jahat. Dan akhirnya apa? Raja Saul sewaktu-waktu ya datang dan membuat dia gila, begitu ya, emosi, mau membunuh, mau memukul dan lain sebagainya. Hari ini kalau ada oknum-oknum orang Kristen yang seperti itu, berarti hati-hati, roh Saul ada dalam hidupmu, berarti engkau sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau Kristen KTP yang perlu bertobat, begitu ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan oleh karena itu, mari seperti sikap orang-orang di zaman Pentakosta ini, khususnya ayat 37 pasal 2 Kisah Para Rasul ini ya. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka terharu, mereka bertanya, mereka menanggapi, mereka bertobat, mereka ingin meninggalkan perbuatan dosa. Seharusnya seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian reaksi yang ketiga, ayat 37 kembali ya, ayat 37b, para pendengar bertanya kepada Petrus. Nah, dengar baik-baik ya. Artinya jemaat anggota bertanya kepada hamba Tuhannya, bertanya kepada gembalanya, bertanya kepada orang yang tepat, baik dan benar. Bukan bertanya kepada orang luar, bukan bertanya kepada orang yang tidak percaya Tuhan, bukan bertanya kepada orang yang tidak begitu ya. Ini dengar baik-baik jemaat ya. Nah, kalau salah bertanya maka akan membuat hidupmu seperti bensin, begitu ya. Orang lain yang tidak benar, yang tidak baik itu akan memberi bensin kepada kamu ya, membuat api dan pikiranmu ya secara negatif melawan gereja, melawan hamba Tuhan, melawan kebenaran, begitu ya. Engkau bukan melawan hamba Tuhan, engkau bukan melawan manusia, tetapi engkau melawan Allah, melawan isi hati, otak dan pikiran Allah yang diberikan kepada para hambanya, para rasulnya, untuk diberitakan kepada segala suku bangsa, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, siapapun kita ya, mari kita banyak bertanya kepada hamba Tuhan. Jangan kita merasa, wah saya sudah hebat, sudah pinter, saya sudah sarjana, saya sudah master, saya sudah kaya, saya sudah punya segalanya, begitu ya. Tapi ingat, apa yang kau punya itu bukankah pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan, begitu ya. Yang engkau punya, kalau hal-hal itu hanya bersifat manusiawi, duniawi, begitu ya, yang sementara, bukan hal-hal yang bersifat bernilai kekal, yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, dan yang tentu telah dipelajari oleh hamba Tuhan, begitu ya. Nah, maka orang-orang Kristen di zaman Pentakosta ini, mereka sudah tepat, baik dan benar, begitu ya. Yang mereka tanya adalah para rasul, yang mereka tanya adalah oknum hamba Tuhan yang berkhotbah, yakni Petrus, begitu ya. Nah, kalau sudah bertanya kepada gembalamu atau hamba Tuhanmu, saya rasa sudah baik, tepat dan benar, begitu ya, di hadapan Tuhan, di hati dan pikiran Tuhan, begitu ya. Nah, kemudian reaksi yang keempat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat 38, yakni para pendengar yang telah mendengar dengan jelas, yang telah bertanya sejelas-jelasnya, memberi waktu dan kesempatan kepada Rasul Petrus, dan akhirnya mereka spontan saat itu juga bertobat dan dibaptis, jemaat ya. Khususnya pasal 2 ayat 41. Minggu depan saya akan khotbah ini ya. Dalam 1 bulan ini saya sudah susun temanya, garis besarnya, begitu ya, khususnya di sekitar Pentakosta ini, begitu ya. Nah, kita lihat pasal 2 ayat 41, dikatakan 3.000 jiwa yang bertobat. Hari berikutnya pasal 4 ayat 4 ada 5.000 yang bertobat dan dibaptis, begitu ya. Ini artinya reaksi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan khotbahnya gembalanya. Dengar baik-baik ya, bukan ngantuk, bukan keluar masuk ngomong dengan kawan, begitu ya, melainkan mereka masih selama Petrus hamba Tuhan ini berkhotbah menyampaikan, begitu jemaat ya. Dan
rasa dibimbing dan dikuatkan adalah pribadi mereka sendiri. Begitu ya. Siapakah yang diberkati? Yakni pribadi mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, dan warga gereja Tuhan di Yerusalem waktu perayaan Pentakosta itu sendiri yang diberkati, begitu ya. Nah, hal ini adalah sama dengan kita di sini, umpamanya jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita dapat menilai hal ini secara positif, secara benar, begitu ya. Berita yang sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus di zaman Pentakosta dengan hari ini sebenarnya mutu dan nilainya sama, begitu ya. Cuman tergantung ada pengajaran yang disampaikan, begitu. Oke, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya, kita melihat khotbah yang bermutu. Yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki atau ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya dari isi khotbah yang telah mereka dengar. Di sini dijelaskan dalam ayat 36 sampai 37. Kemudian kutipan dalam bacaan kita tadi Roma 3 ayat 20 ayat 25 menjelaskan, begitu ya. Nah, kita melihat manfaat dari khotbah yang mereka dengar. Dengar baik-baik jemaat ya. Bukankah kita umpamanya ya pergi ke gereja ya, umpamanya pergi ke gereja sudah menyisihkan waktu. Satu, yang kedua meninggalkan pekerjaan, yang ketiga meninggalkan rumah tangga. Umpamanya ya, kalau kita sudah di gereja kita tidak serius. Di gereja, datang ke gereja jauh-jauh ndak serius, ngantuk tidur, jalan-jalan ndak serius umpamanya ya. Pendeta Stepentong mengatakan, ya, lebih baik kamu berhenti jadi orang Kristen, lebih baik kamu berhenti ke gereja. Pendeta Dr. Stepentong ngomong seperti itu jemaat. Saya hanya mengutip perkataan beliau, begitu ya. Ya, maksud dan tujuannya ya, saat kita beribadah, saat kita mendengar firman Tuhan, mari kita fokus, begitu jemaat. Mari kita fokus. Fokus itu artinya terarah pada waktu dan kesempatan ketika mendengar khotbah ini. Saya tidak lama khotbah, ya, kita tidak lama ibadah, ya, paling lama 2 jam ya, 2 jam. Selama 2 jam ini masa sih kita tidak mampu umpamanya. Kalau kita betul-betul meletakkan pikiran ini, konsentrasi kita dalam ibadah, mendukung ibadah, ya, ingin, rindu, senang, haus tentang kebenaran firman, begitu ya. Pasti Tuhan beri kemampuan, begitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu banyak berdoa, mohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, begitu. Yang ketiga ini jemaat yang dikasih Tuhan, ada 3 manfaat dari khotbah yang mereka dengar di zaman Pentakosta waktu itu. Kemudian yang pertama, pikiran mereka terharu. Terharu itu sama dengan sedih, ya, sedih. Makanya tidak heran karena mereka sedih tadi ya, mereka bertanya, ya, bertanya kepada orang yang tepat, bertanya kepada hamba Tuhannya, bertanya kepada gembalanya, begitu ya. Jadi artinya terharu ini artinya orang yang mendengar atau belajar firman Tuhan bukan biasa-biasa, bukan hanya ya seperti datang secara rutinitas, begitu ya. Terharu artinya dia ingin mengerti, dia ingin dipuaskan oleh firman ini. Ya, dia ingin dijelaskan sejelas-jelasnya lagi, begitu ya. Ini menunjukkan kepada orang yang benar-benar haus, senang dan suka kepada firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Wahyu 1 ayat 3. Saya ulangi ya, surat Wahyu pasal 1 ayat 3, saya sering khotbahkan ya. Rasul Yohanes menuliskan, ya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan yang melakukannya, begitu ya. Awal kalimat, awal kata di dalam Wahyu 1 ayat 3 itu mengatakan berbahagia. Nah, sementara orang di dunia ini jemaat ya, ingin mendapatkan hidup bahagia. Mereka mengira hidup bahagia itu manakala saya sukses, manakala saya sehat, manakala saya tidak ada masalah. Nah, semua yang dipikirkan tentang kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara. Sementara dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan apa? Masa hidup manusia paling-paling 70 sampai 80 tahun jemaat. Artinya kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kenikmatan di dunia ini adalah hanya sementara. Lalu di mana kebahagiaan dan kenikmatan yang kekal? Yakni di sorga, di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 9,
sampai pasal 2 ayat 5 ya. Bagaimana dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes menuliskan ya, Wahyu 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5 tadi ya. Kerajaan sorga jalannya aja sudah aspal dengan emas, bukan dengan semen batu, dengan emas. Sebelum diaspal dengan emas, dilapisi dengan 12 macam batu permata, termasuk batu kecubung, batu krisopis, batu nilam, samrud, dan batu yang ada di bawah, dan di atasnya adalah emas tolen, tempat kerajaan Tuhan. Dan bangunan yang lain, hadiah-hadiah yang lain, semua Tuhan bangun, buat, bikin ya dari emas. Dan itu semua bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan yang setia kepadanya, maka akan memperoleh yakni mahkota atau pahala, begitu jemaat ya. Nah kemudian yang kedua ya, manfaat yang kedua ini, ketika mereka mendengar firman ini mereka bertobat. Bertobat itu artinya mereka sadar diri mereka sebagai orang yang berdosa. Ya, jemaat dengar baik-baik ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 tadi ya, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Dari 3.000 kemudian besoknya ada 5.000. 3.000 tambah 5.000 ada 8.000 ya. 8.000 jiwa laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, tidak termasuk begitu ya. Nah yang bertobat ini adalah orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, begitu ya. Latar belakang, ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang berpengaruh, ada orang beragama, pemimpin agama dan sebagainya, begitu ya. Nah ini sedikit kesaksian ya, waktu kami pergi ke Timur Tengah saya kaget. Guide kami di Israel, Pak Paul segala ya. Saya mendengar Pak Paul ya, rupanya Pak Paul ini orang Indonesia, orang dari Medan, begitu ya. Inggrisnya luar biasa. Dan bukan hanya Inggrisnya, Ibrani Yunaninya luar biasa. Bukan hanya Inggris, Ibrani, Yunani, Arabnya juga. Wah, saya geleng kepala. Saya tanya Pak Paul, Bapak belajar ini, bahasa ini kira-kira berapa lama? Dia ketawa. Saya belajar kira-kira setahun lah. Setahun sampai saya bisa baca nulis udah cukup. Seperti kita orang Indonesia kan itu begitu, seperti itu begitu ya. Nah kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris aja ya, sampai jangankan setahun, 3 tahun, di SMP 3 tahun, di SLTA 3 tahun ya, bingung 7 keliling begitu ya. Lalu saya kembali kepada soal talenta dan karunia, yakni di atas pemberian dan anugerah dari Tuhan ya. Amin. Begitu ya. Nah, orang yang bisa berbahasa dan lain sebagainya ya karena karunia dari Tuhan, begitu ya. Ya udah, kalau begitu saya tidak perlu cemburu, begitu ya. Tidak perlu cemburu. Puji Tuhan kalau bisa melihat begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya apa namanya? Luar biasa begitu ya. Artinya dari anggota 3.000, 5.000 atau 8.000 yang bertobat pada waktu itu adalah terdiri dari berbagai macam latar belakang. Nah orang-orang hebat seperti ini ya, setelah mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Petrus ya, mereka bertobat. Mereka tidak mempertahankan status hidup mereka sebagai orang nomor 1, sebagai orang pintar, sebagai orang kaya dan lain sebagainya, begitu ya. Mengapa? Sekali lagi, apa yang didapatkan itu adalah bersifat sementara dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, dan kalau tidak percaya kepada Tuhan sia-sia dan akan habis di dunia. Tetapi kalau percaya kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah diberkati, ya bertobat, dipakai oleh Tuhan, ya Tuhan akan melipat kali gandakan ya berkat yang Tuhan beri kepada mereka, begitu jemaat. Dan itulah sebabnya maka firman Tuhan ya menuntun kita untuk selalu sadar, insaf akan perbuatan dan dosa kita dan kembali kepada Dia, begitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, manfaat yang ketiga dan terakhir ini adalah mereka hidup berjalan dalam iman kepada Tuhan. Ya, hidup berjalan dalam iman kepada Tuhan ini artinya bagaimana mereka belajar setia. Setelah mereka percaya kepada Tuhan, setelah mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setelah mereka dibaptis, mereka dibimbing, mereka mulai setia
datang kepada Tuhan, datang melalui doa. Doa secara pribadi, doa dalam keluarga. Ya, kemudian yang kedua adalah datang beribadah kepada Tuhan di gereja, bergabung bersama-sama begitu ya. Ya, bagi yang sudah mulai bergabung, ya, dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja. Begitu ya. Pelayan-pelayan di gereja mungkin disebut sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengurus komisi, sebagai majelis-majelis, atau ada yang jadi hamba Tuhan begitu ya. Bukankah Anda dan saya orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan, dipercayakan khusus oleh Tuhan? Amin. Begitu ya. Nah, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 15 kalau tidak salah ya, Yohanes 13 ayat 15 mengatakan apa? Ya, orang yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa, dihargai Bapa. Bayangkan Bapa di sorga menghargai dan menghormati apa yang kita kerjakan, lakukan begitu ya. Nah, itulah sebabnya sekali lagi ya, para majelis, hamba Tuhan, atau anggota jemaat dimanapun Anda berada di tengah, sekali lagi ya, kita berjuang dengan COVID-19 ini ya. Mari kita ingat status kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai orang-orang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Maksud dan tujuannya adalah supaya dapat menjadi terang dan garam Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang berjuang dengan COVID-19 ini ya. Nah, sehingga suara Injil Tuhan selalu dapat bergema, bersuara, didengar orang, dan bahkan Tuhan boleh mengetuk pintu hati dan pikiran mereka untuk dapat percaya kepadanya begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup atau kesimpulan di sini, inilah hasil khotbah Rasul Petrus di saat hari raya Pentakosta di zaman itu. Yang pertama adalah janji Tuhan menggenapi ya, dan janji Tuhan Yesus sendiri ya, diberitakan kepada setiap suku bangsa oleh murid-muridnya yang telah dipesankan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ribuan orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berdirinya gereja Tuhan yang lahir pada waktu peristiwa Pentakosta hingga zaman akhir nanti begitu ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari zaman ke zaman akan selalu ada begitu ya. Nah, kiranya Tuhan dapat memberkati, memimpin dan menyertai kita ya, sehingga membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu bersemangat, yang selalu suka, senang, haus akan firman Tuhan. Amin ya. Mari ajarkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, kepada anak-anak, cucu kita dan lain sebagainya ya. Kita ajarkan dan ajak mereka sesuai dengan perintah Nabi Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai 9 ya. Kita mengajarkan firman ini kepada anak-anak kita. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu berbaring, kita bicarakan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya sebagai orang yang sudah percaya, yang harus menjadi gaya hidup kita, yang harus menjadi pokok pembicaraan kita adalah firman Tuhan. Ya, perkataan firman Tuhan yang membangun, menguatkan, dan yang memberkati banyak orang begitu ya. Ini yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita mohon Tuhan memberkati apa yang sudah kita dengar dan pelajari bersama. Minta Bapak Gio tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa.